Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang diagonalisasi. Jadi masalahnya adalah bagaimana mendiagonalisasi sebuah matriks. Sebelumnya kita akan mengenal istilah matriks yang serupa terlebih dahulu. Jadi definisi pertama, misalkan A dan B adalah matriks persegi. Lalu matriks B disebut serupa ya. Serupa. Atau bahasa Inggrisnya similar. Similar matriks. Matriks B disebut serupa dengan matriks A jika terdapat matriks P yang invertible ya, yang punya inverse, sehingga B sama dengan P inverse dikali A dikali P. Nah, jadi di sini ada istilah serupa. Matriks B disebut serupa dengan matriks A jika terdapat matriks P yang invertible, yang punya inverse, sehingga B itu nilainya sama dengan P inverse dikali A dikali P. Nah, dalam hal ini A juga disebut serupa dengan B gitu ya. Di sini kan B serupa dengan A. Di sini kita juga bisa mengatakan bahwa A serupa dengan B. Kenapa? Karena tadi kita punya B kan sama dengan P inverse A kali P. Nah, coba kita kalikan ya, ruas kirinya dengan P, sebelah kanannya kita kali dengan, di P kita kali dengan B kali P inverse. Nah, jadi si B ini kita apit dengan P dan P inverse dari kiri dan kanan, maka ini akan sama dengan P dalam kurung B nya diganti dengan P inverse kali A kali P dikali P inverse ya. Jadi yang B nya, karena B adalah P inverse kali AP, si B nya kita ganti dengan P inverse AP. Nah, ini mengakibatkan yang sebelah kanan ini kalau kita kalikan, kita buka kurung, P ketemu dengan P inverse jadi matriks identitas, sehingga ini diperoleh hasilnya A ya. Ini juga P dengan P inverse jadi matriks identitas. Jadi A adalah P dikali B dikali P inverse. Nah, supaya bentuknya mirip kayak tadi, maka kita bisa katakan, kita anggap kita tulis Q sebagai P inverse ya kan. P inverse ini kita anggap sebagai matriks Q, sehingga Q inverse menjadi P gitu. Jadi kita bisa menulis A sebagai P nya adalah Q inverse dikali B dikali Q. Nah, jadi A dapat ditulis sebagai Q inverse kali B kali Q. Jadi mirip bentuknya seperti definisi sebelumnya ya. Jadi A serupa dengan B karena terdapat jadi ini alasannya ya. A serupa dengan B karena terdapat matriks Q ya. Q yang invertible ya. Sehingga A dapat ditulis sebagai Q inverse dikali B dikali Q. Jadi sesuai dengan definisi sebelumnya. Jadi dari definisinya harus yang inverse sebelah kiri ya penulisannya. Jadi ini bolak-balik, kalau B serupa dengan matriks A serupa dengan matriks B. Nah,
Dua matriks yang serupa ini menarik untuk dikaji karena dari sifat-sifatnya ya. Kita bisa lihat misalkan ini matriks A, lalu ini matriks B, yaitu P inverse dikali A dikali P. Kita bisa perhatikan beberapa sifatnya. Determinannya sama, kedua-duanya punya inverse. Jadi dari dua matriks ini punya sifat-sifat yang sama ya, makanya disebut serupa tadi. Istilah serupanya menghasilkan sifat yang sama. Jadi mungkin yang pertama tentang determinan. Untuk determinan, nilai determinannya sama. Determinan A akan sama dengan determinan dari B, yaitu P inverse A kali P. Determinannya sama. Ini bisa dibuktikan ya. Coba kalau kita cari determinan ini sesuai dengan definisi dari determinan. Determinan dari perkalian matriks adalah determinan masing-masing. Jadi seperti determinan P inverse dikali determinan A dikali dengan determinan P, dan sifatnya P inverse itu determinan adalah 1 dibagi determinan P ya, dikali determinan A dikali determinan P, sehingga ini dibagi determinan P dibagi determinan P, sehingga ini menghasilkan determinan A. Jadi betul determinan kedua matriks ini sama gitu. Sifat apa lagi yang dimilikinya? Ya, kedua matriks ini adalah punya inverse ya. Kalau A-nya punya inverse, P inverse AP-nya punya inverse juga. Tapi kalau A-nya tidak punya inverse, dia P inverse AP-nya juga nggak punya inverse. Jadi di sini tentang sifat invertibility ya, sifat punya inverse atau tidak. Punya inverse, jadi A punya inverse, artinya jika dan hanya jika dan hanya jika P inverse AP juga punya inverse gitu. Jadi kalau A punya inverse, kita bisa buktikan bahwa P inverse AP juga punya inverse. Tapi kalau A tidak punya inverse, berarti P inverse AP-nya juga tidak punya inverse, seperti itu ya maksud dari sifat kedua ini. Yang ketiga ada ranknya sama. Iya, yang ketiga dilihat dari rank matriks ya. Kalau masih ingat, rank matriks itu dimensi dari ruang baris atau ruang kolom matriks tersebut. Jadi A dan P inverse AP itu punya rank yang sama. Yang keempat, nullity-nya juga sama. Nullity itu adalah dimensi dari ruang nolnya ya. A dan P inverse AP punya nullity yang sama. Kemudian yang kelima, trace-nya juga sama. Trace ini adalah jumlah dari diagonal dari entry diagonalnya ya. Jadi trace dari A sama dengan trace dari P inverse AP. Nanti bisa dilihat di contoh ya. Kita akan cari lihat contohnya apa betul seperti itu. Karena kalau trace mudah menghitungnya ya. Dijumlahkan diagonal utama dari matriks tersebut. Kemudian polinomial karakteristiknya juga sama. Yang 6 ya. Polinomial karakteristik A dan
P inverse AP sama gitu ya. Jadi kita langsung saja nulisnya. Kemudian yang ketujuh, nilai eigennya juga sama. Nilai eigen A dan P inverse AP sama. Kemudian terakhir, dimensi ruang eigen. Karena nilai eigennya sama ya, jadi kalau misalkan lambda adalah misal lambda nilai eigen dari matriks A, berarti lambda juga nilai eigen dari P inverse AP kan ya, juga kan nilai eigennya sama, juga nilai eigen dari P inverse AP. Nah, maka ruang eigen dari A yang berkaitan ya, berkorespondensi, berkaitan dengan lambda dan ruang eigen dari P inverse AP yang berkaitan dengan lambda itu punya dimensi yang sama. Mungkin vektor basis dari ruang eigennya bisa berbeda ya, tapi dimensinya sama. Artinya banyaknya basis ya, banyaknya vektor basisnya akan sama. Jadi dimensi dari ruang eigennya akan sama. Tapi nilai eigennya mungkin berbeda, bukan nilai eigen ya, vektor eigennya atau basis dari ruang eigennya boleh berbeda gitu. Cuman jumlah vektornya akan sama, jumlah vektor basisnya akan sama. Jadi itu beberapa sifat yang diakibatkan dari keserupaan dua matriks tadi antara A dan B. Jadi B-nya adalah P inverse AP. Antara A dengan P inverse AP ini mempunyai kemiripan gitu ya, keserupaan dalam beberapa hal seperti determinan, sifat inverse, rank, nullity, trace, polynomial karakteristik, nilai eigen, dan juga dimensi dari ruang eigennya. Baik, kita sudah mengenal ya istilah dua matriks yang serupa atau similar. Jadi kalau B similar atau serupa dengan A serupa juga dengan B karena tadi sudah ditunjukkan. Sekarang kita akan masuk ke definisi berikutnya. Apa yang dimaksud dengan dapat didiagonalisasi gitu ya. Matriks persegi A ya. Misalkan kita punya matriks A, ini adalah matriks persegi, matriks berukuran n kali n. Matriks persegi A disebut dapat didiagonalisasi ya, diagonalizable kalau bahasa Inggrisnya. Dapat didiagonalisasi Jadi A dikatakan dapat didiagonalisasi jika A serupa dengan matriks diagonal. Artinya apa? P inverse dikali AP-nya merupakan sebuah matriks diagonal gitu ya. Yaitu terdapat matriks P yang punya inverse, matriks P yang punya inverse, sehingga P inverse dikali AP ya, ini kan A similar dengan serupa dengan P inverse AP.
P inverse AP ini merupakan matriks diagonal, sehingga P inverse AP adalah matriks diagonal. Jadi A serupa dengan sebuah matriks diagonal, artinya P inverse AP adalah matriks diagonal. Nah, dalam hal ini kita menyebut bahwa P mendiagonalisasi A. Dalam hal ini P disebut mendiagonalisasi A ya. Jadi yang mendiagonalisasi A. Jadi matriks P yang sehingga P inverse AP-nya matriks diagonal, kita sebut P-nya sebagai matriks yang mendiagonalisasi matriks A. Ya, jadi ada beberapa istilah. Yang pertama tadi matriks yang serupa. Kemudian matriks A dapat didiagonalisasi jika serupa dengan sebuah matriks diagonal, artinya P inverse AP adalah matriks diagonal. Nah, di sini kita punya sebuah teorema ya. Misal A matriks berukuran n kali n, A n kali n, matriks persegi n kali n, maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, matriks A dapat didiagonalisasi, A dapat didiagonalisasi yang kedua, A mempunyai n buah ya, n buah vektor eigen yang bebas linier. Vektor eigen yang bebas linier. Oke. Jadi pernyataan ekuivalen itu maksudnya pernyataan pertama jika dan hanya jika pernyataan B gitu ya. Kalau A dapat didiagonalisasi jika dan hanya jika A mempunyai n buah vektor eigen yang bebas linier. Artinya kalau A tidak dapat didiagonalisasi, berarti A tidak mempunyai n buah vektor eigen yang bebas linier ya. Jadi ditidakkan juga dua pernyataan ini. Jika salah satu terpenuhi maka yang lain terpenuhi, begitu ya kira-kira ya maksud dari pernyataan yang ekuivalen. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mendiagonalisasi sebuah matriks. Jadi bagaimana menemukan matriks P yang invertible tadi sehingga P inverse dikali A kali P itu menghasilkan matriks diagonal. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Jadi ada 3 langkah di sini. Kita tulis dulu langkah-langkahnya, mungkin ya nanti untuk praktisnya bisa ke contoh. Jadi langkah-langkah mendiagonalisasi matriks ya. Mendiagonalisasi matriks n kali n. Jadi matriks A gitu, bagaimana mendiagonalisasinya. Yang pertama seperti teorema sebelumnya ya, matriks itu dapat diagonalisasi kalau mempunyai n buah vektor eigen yang bebas linier. Nah, berarti di sini kita yakinkan dulu, berarti kita harus cari dulu vektor eigen dari matriks A ya. Misalkan ini kita tulis aja matriks A n kali n gitu ya. Bagaimana mendiagonalisasi matriks
N kali N. Sesuai dengan teorema sebelumnya, kita harus yakin ada N buah vektor eigen yang bebas linier. Jadi yang langkah pertama kita tentukan nilai eigennya, berarti ya, vektor eigen ya, tentukan vektor eigen ya, vektor eigen matriks A. Apakah ada N buah ya yang bebas linier? Kita bisa ambil dari vektor basisnya ya. Kalau misalkan matriksnya 3x3, harusnya ada 3 buah vektor 3 buah vektor gitu ya yang dihasilkan. Apakah ada N buah yang bebas linier? Kalau misalkan tidak sampai N buah, maka ya kita tidak akan lanjutkan prosesnya karena sudah pasti tidak akan bisa didiagonalisasi. Jika iya, lalu yang langkah kedua ya, jika terdapat N buah yang bebas linier, maka kita lanjutkan ke step kedua. Kita bentuk matriks P ya, matriks P yang mendiagonalisasi matriks A, yaitu dengan mengambil P1 ini disusun kolom-kolomnya, yaitu P1, P2 sampai Pn. Nah, ini dengan P1, P2 dan sampai Pn ini adalah vektor basis ya. Sampai Pn ini merupakan vektor basis ya. Vektor basis dari vektor eigen tadi ya, dari ruang eigennya. Vektor basis yang diperoleh dari langkah 1, dari yang pertama gitu ya. Jadi kalau ada N buah vektor eigen yang bebas linier tadi, vektor basisnya aja kita ambil dan kita susun menjadi P1, P2 sampai Pn sebagai vektor-vektor kolom. Kemudian langkah yang ketiga ya, kita susun P inverse kali AP. Berarti kita harus mencari inverse dari matriks P ya. P inverse AP ini akan menjadi matriks diagonal ya. Matriks diagonal yang entry diagonalnya adalah nilai eigen lambda 1, lambda 2 sampai lambda n ya, yang berkaitan dengan vektor eigen yang tadi sudah disusun pada matriks P. Nilai eigen lambda 1, lambda 2 sampai lambda n yang berkaitan dengan kolom-kolom dari matriks P ya. Kolom-kolom matriks P tadi adalah vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda tadi ya. Kolom-kolom matriks P. Jadi kalau misalkan P1 ya, tadi kan kita punya vektor kolom, misalkan P1 ini adalah basis dari ruang eigen yang berkaitan dengan lambda 1, P2 berkaitan dengan lambda 2, sampai Pn berkaitan dengan lambda n ya, nilai eigen yang ke n. Maka nanti matriks P inverse AP-nya itu akan menjadi matriks diagonal ya, yang mana entry diagonalnya itu bersesuaian dengan nilai-nilai lambdanya, nilai-nilai eigen dari vektor eigen tadi gitu. Baik, untuk lebih mudahnya kita langsung saja ke contoh. Yang pertama, tentukan matriks P yang mendiagonalisasi
matriks A yaitu 0 0 min 2 1 2 1 1 0 3. Oke. Sesuai dengan langkah tadi ya, matriks A ini kita cari dulu nilai eigennya. Nanti kita cari polinomial karakteristiknya ya. Kebetulan contoh ini adalah sama dari materi pada materi sebelumnya ya, tentang nilai eigen. Oke ya, jadi ternyata yang contoh ini belum sempat terbahas ya di video sebelumnya. Jadi kita akan coba mencari ulang bagaimana langkah-langkah yang ya dari awal kita mencari gitu. Jadi yang pertama kita akan menentukan nilai eigen dan juga vektor-vektor eigen dari matriks A. Jadi sambil mengulang materi sebelumnya ya. Jadi dari matriks A, sebagaimana kita tahu sesuai dengan definisinya ya, untuk menentukan nilai eigen kita buat lambda i min a ya. Kita tentukan untuk polinomial karakteristiknya dari lambda i min a, determinannya sama dengan 0. Jadi kita kalikan ya, lambda i dikurangi dengan matriks A, berarti di sini akan menjadi lambda 0 0 ya. 0 lambda 0 0 0 lambda, ini adalah lambda dikalikan ke matriks identitas, kita kurangi dengan matriks A yang tadi yaitu 0 0 min 2 1 2 1 1 0 3. Nah ini kita cari determinannya sama dengan 0. Ya jadi kalau langsung juga boleh ya. Jadi kita udah tahu berarti kita mengurangi lambda dengan diagonal dari matriks A, sementara entry-entry yang lain jadi negatif ya. Lambda dikurangi 0 lambda 0, ini jadi positif 2 ya. 0 dikurangi 1 min 1 lambda min 2, ini min 1, 0 kurangi 1 min 1 0 lambda min 3. Nah determinan ini sama dengan 0. Kita lakukan OBE ya, untuk cari determinan matriks 3 kali 3. Oke, untuk determinan 3 kali 3 ada banyak cara ya. Mungkin kita ekspansi atas baris pertama saja ya, karena ada baris nolnya. Jadi kita ekspansi atas baris 1. Jika masih ingat ya, kita gunakan berarti yang pertama lambda dikali dengan determinan matriks submatriks dengan menghapus baris 1 kolom 1. Berarti langsung saja ya, atau kita tulis dulu determinan dari yang matriks ini ya, yang ibu lingkari. Kalau kita kali itu kan matriksnya jadi lambda min 2 kali lambda min 3 dikurangi 0. Jadi bisa langsung mungkin ya. Sini langsung saja lambda min 2 dikali lambda min 3. Oke, itu yang pertama. Lalu keduanya adalah pengalinya 0 ya, dikurang 0. Jadi tetap 0. Lalu terakhir ditambah dengan 2 kali submatriks yang ini ya. Ketika baris 1 kolom 3 nya dihapus, berarti itu akan menjadi langsung aja kita cari determinan matriks yang ini. Min 1 kali 0 0 dikurangi min 1 kali lambda min 2. Berarti sama seperti 2 kali, karena min dikurangi min 1 jadi plus ya, lambda min 2. Nah seperti ini. Silakan nanti dikonfirmasi dengan cara lain ya untuk mencari determinan matriks ini. Ini samakan dengan 0. Nah karena di sini ada faktor lambda, sama-sama ada lambda min 2, kita bisa keluarkan ya. Kita bisa keluarkan faktornya lambda min 2. Kemudian yang tersisa tadi adalah lambda kali lambda min 3, berarti lambda kuadrat min 3 lambda ya.
ini dari perkalian lambda dengan lambda min 3, lambda kuadrat min 3 lambda, kita tambah dengan 2 ya, yang karena kita memfaktorkan lambda min 2, tambah 2. Oke, sama dengan 0. Lalu yang ini kita faktorkan lagi, lambda kuadrat min 3 lambda plus 2 menjadi lambda min 2 dikali lambda min 1 ya. Jadi kesimpulannya sama dengan lambda min 2 kuadrat dikali lambda min 1 sama dengan 0. Nah, jadi di sini berarti ada yang berbeda, nilai Eigen yang berbeda ini cuma ada 2, yaitu 2 dan juga lambda sama dengan 1 ya. Jadi silakan nanti dikonfirmasi lagi untuk nilai ini. Nah, untuk lambda min 2 lambda sama dengan 2 dan juga lambda sama dengan 1, masing-masing kita akan cari vektor Eigen yang bersesuaian ya. Kita substitusi ke persamaan yang terakhir tadi ya. Jadi kembali lagi ke materi mencari nilai Eigen. Untuk lambda sama dengan 2, kita substitusi ke persamaan matriks ya, yaitu yang hasil ya lambda i min a x sama dengan 0 ya. Jadi kita tinggal substitusi, kita langsung saja ya substitusi ke bentuk terakhir tadi yang bentuk ini, yang ke determinan ini, lambda 0 2 min 1 lambda min 2 min 1, yang ini kita ganti nilai lambdanya dengan 2 ya, lalu nanti 1, atau kita tulis dulu yang ini ya. Jadi kita substitusi ke persamaan lambda 0 2 min 1 lambda min 2 min 1 min 1 0 lambda min 3. Jadi kita selesaikan untuk mencari vektor Eigennya ya, x1 x2 x3 ini sama dengan 0 0 0. Ini kita substitusi lambda sama dengan 2 nya, ini akan menjadi 2 0 2 ya, min 1 2 dikurang 2 0 min 1 min 1 0 2 kurangi 3 min 1 x1 x2 x3 sama dengan 0 0 0 ya. Kita akan mencari solusi dari persamaan ini. Terlihat bahwa baris 2 dan baris 3 nya adalah sama dengan kelipatan baris pertama ya. Jadi kita tinggal melakukan OBE di sini. Kita selesaikan. Oke. Kita lakukan OBE seperti biasa ya. Jadi kita bisa peroleh 202 202-nya kita baris pertama ya, dari matriks tadi kita kali dengan setengah. Jadi kita ambil dari matriks tadi 202 min 1 0 min 1 min 1 0 min 1 ini kita ubah menjadi bentuk epsilon ya. Ini setengah baris 1 ya, ini cukup ditambah saja baris 2, mungkin 2 langkah saja ya. Jadi ini 1 0 1 min 1 0 min 1 min 1 0 min 1, sekali lagi saja baris 3 ditambah baris 2 ditambah baris 1 gitu. Baris 3 juga ditambah baris 1. Jadi kita peroleh bentuk 1 0 1 0 0 0 0 0 ya. Jadi kalau kita ambil solusinya, kita kembalikan ke persamaan tadi, diperoleh
1x, ya, jadi dari baris 1 saja ya. 1x1 ditambah x3, karena 101 ya, tambah x3 sama dengan 0. Jadi di sini kita x2 yang nggak muncul, jadi x2 nya kita dimisalkan sebagai variabel saja. Jadi kita misalkan x2 sebagai r, x3 misalkan sebagai s ya, sehingga diperoleh x1 sama dengan min x3, jadi min s, sehingga solusi dari yang nilai eigennya, vektor eigennya di x1, x2, x3 diperoleh x1 nya min s, r, dan s. Jadi kita pisahkan atas r 0, 1, 0 tambah s kali min 1, 0, 1 ya. Nah, di sini kita memperoleh dua basis dari ruang eigen yang berkaitan dengan lambda sama dengan 2, yaitu 0, 1, 0 dengan min 1, 0, 1 ya. Oke, kita udah memperoleh dengan lambda sama dengan 2 ini diperoleh dua basis ya. Vektor eigennya basis dari ruang eigen yaitu 0, 1, 0 dengan min 1, 0, 1. Yang dua vektor ini nanti akan kita ambil. Nah, selanjutnya kita gunakan lambda sama dengan 1. Kita substitusi lagi ke persamaan sebelumnya ya. Mungkin kita tidak tulis ulang, langsung kita substitusi saja ke bentuk terakhir ini, ke yang lambda 02 min 1. Jadi lambdanya kita ganti dengan 1. Jadi matrisnya akan menjadi 102. Jadi kita langsung saja ya. Matrisnya menjadi 102, ini min 1. Kemudian lambda min 2 berarti 1 min 2 adalah min 1. Ini juga min 1, min 1, 0. Kemudian terakhir itu tadi adalah lambda min 3, 1 min 3 adalah min 2. Nah, kita punya persamaan seperti ini, x1, x2, x3 sama dengan 0, 0, 0 ya. Nah, kita selesaikan persamaan ini. Lakukan OBE pada matriks pertama ya, pada matriksnya. Kita langsung saja untuk baris 2 ditambah dengan baris pertama, baris 3 juga, baris 3 ditambah dengan baris 1. Jadi kita peroleh ini 102, kita tambahkan 0, min 1, min 1 ditambah 2 adalah 1 gitu ya. Min 1 tambah 1, 0, 0, 0. Oke. Ini tinggal diselesaikan saja untuk baris keduanya, dikali min 1. Min 1 kali min baris 2 ya. Jadi diperoleh 102, 0, 1 min 1, 0, 0, 0. Oke. Nah, kita kembalikan ke persamaan atas. Jadi peroleh persamaan 102 berarti x1 ditambah 2x3 ya. X1 tambah 2x3 sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua, x2 dikurangi x3. Jadi di sini yang dimisalkan sebagai variabel adalah x3. Jadi kalau x3-nya kita misalkan sebagai t gitu ya, maka diperoleh x1 sama dengan
negatif dari 2x ya, negatif 2x3, jadi min 2t. Ini juga menghasilkan x2 sama dengan x3 ya, itu sama dengan t, sehingga solusinya x1, x2, x3 ini kita peroleh dalam variabel t ya. X1 nya min 2t, x2 nya t, dan x3 nya juga t. Ini t kali min 2 1 1. Oke, jadi dengan lambda sama dengan 1 kita memperoleh satu basis, yaitu min 2 1 1. Berarti di sini kita sudah memperoleh 3 buah vektor ya. Tadi dari lambda sama dengan 2 ada 2 vektor, dan yang ketiga dapat 1 vektor. Karena dia berasal jadi basis ya. Ini ketiganya bisa dibuktikan adalah vektor yang bebas linier. 3 vektor ini ya. Tadi 2 vektor, yaitu 0 1 0 dengan min 1 0 1 ini. Dan terakhir vektornya adalah min 2 1 1 yang tadi diperoleh. Jadi kita sudah memperoleh 3 buah vektor. Nah, ini kita lanjut ke langkah berikutnya. Karena matriksnya 3 kali 3, step 1 ya, sudah diperoleh 3 buah vektor eigen yang bebas linier. Nah, kita susun matriks P-nya, yaitu diambil dari basis vektor eigen tadi ya, basis dari ruang eigennya ya, dan disusun menjadi kolom-kolom. Jadi kita lanjutkan. Kolom yang pertama diambil dari vektor eigen yang pertama ya, basisnya, yaitu tadi adalah 0 1 0 ya, 0 1 0, kemudian min 1 0 min 1 0 1 ya. Terakhir adalah vektor eigen yang terakhir yang kita peroleh tadi adalah min 2 1 1. Oke. Nah, untuk penyusunan matriks P ini sendiri, ini kolom-kolomnya bisa saja kita tukar posisinya ya. Kolom-kolomnya bisa kita tukar karena tadi kita memperoleh 3 buah vektor. Jadi penyusunan ini bebas untuk kolom-kolom dari matriks P-nya. Tapi nanti akan berpengaruh ke mungkin hasil dari P inverse kali AP-nya. Karena akan memberikan matriks diagonal yang mana entry-entry diagonalnya tergantung tadi nilai-nilai eigennya. Kalau kita sesuaikan dengan buku yang dipakai ya, penulisannya, kolom pertamanya adalah, kita ganti saja P-nya biar sama bentuknya ya. Yang kita tulis dulu adalah yang ini, min 1 0 1 0 1 0 min 2 1 1. Jadi untuk P ini sekali lagi disampaikan ke kolom-kolomnya terserah ya penyusunannya, nanti akan berpengaruh ke matriks diagonal hasil dari P inverse AP. Nah, ketika misalkan kita nggak jadi ngambil P yang ini ya, kita ambil yang bawah saja. Kita ingin mencek apa betul P inverse AP itu matriks diagonal gitu ya, apa betul P inverse dari kali A kali P itu matriks diagonal. Berarti kita harus mencari P inverse terlebih dahulu. Tadi kita hanya punya matriks P, yaitu min 1 0 1 min 1 0 1 0 1 0 min 2 1 1. Nah, ini matriks P kita. Bagaimana untuk mendapatkan P inverse? Jadi kita kembali lagi ke materi awal tentang mencari inverse matriks ya. Yang paling mudah yaitu disandingkan dengan matriks identitas. Lalu kita lakukan algoritmanya ya. Kita sandingkan dengan matriks identitas.
Jadi kita lakukan OBE pada matriks P dan juga matriks identitas dengan OBE yang sama, sehingga yang pertama menjadi identitas dan yang kedua menjadi P inverse. Jadi ini bentuk matriksnya juga sederhana ya, mungkin sudah terlihat. Untuk bisa membentuk matriks identitas, kita bisa menukar baris 3 dengan baris 1. Kita tukar dengan baris 1. Jadi ini 101 min 1 0 min 2 0 1 1 ya. Kita tukar berarti 0 0 1 0 1 0 0 ya. 0 1 0. Oke. OBE berikutnya kita bisa menolkan yang baris ketiga dengan ditambah ya, baris 3 ditambah baris 1. Kita tulis lagi 101 nya ya, kita tulis ulang 101 011 tadi ya. Lalu kita tambah baris 3 dengan baris 1, jadi 0 0 min 1 0 0 min 1. Nah begitu juga untuk yang sebelahnya, tetapkan OBE yang sama, jadi tetap nanti akan menjadi 001 010. Kemudian untuk baris 3 nya berubah karena ditambah dengan baris pertama jadi 101. Oke. Langkah berikutnya tinggal menjadikan ini menjadi 1 ya. Jadi baris 3 dikali min 1. Ini bisa langsung sekaligus ya, baris 1 kita tambah dengan baris 3, baris 2 kita tambah juga dengan baris 3. Baris sekaligus. Kita tambah baris 1 dengan baris 3, ini menjadi 100, ini 010 juga ditambah dengan baris 3, ini dikali min 1001, sehingga ini yang berubah, baris 1 ditambah baris 3 menjadi 102. Ini 111 ya, ditambah dengan baris 3, ini dikali negatif 1 0 0 min 1. Oke, jadi kita peroleh udah sesuai ya seperti yang di buku. Berarti matriks yang terakhir ini adalah matriks ini yang dikatakan sebagai P inverse dengan algoritma inverse ya kita gunakan. Oke, sekarang kita susun, coba kita tulis. Kita udah memperoleh tadi P inverse, kita coba kali dengan A, kalikan dengan P ya. P inverse nya tadi kita peroleh adalah 1 0 2 1 1 1 min 1 0 min 1, ini P inverse ya. Lalu matriks A nya kita tulis 0 0 min 2 1 2 1 1 0 3 dikali dengan matriks P min 1 0 min 2 0 1 1 1 0 1. Nah ini coba kalikan ketiga matriks ini, gimana langkahnya ya, kalikan dua matriks terlebih dahulu, bebas ya mengalinya. Mungkin dua matriks pertama ini kalau kita kali baris kali kolom gitu ya, kita kalikan seperti itu. 1 0 ini jadi 2 ya, kita kalikan baris kali kolom kedua, ini jadi 0 0 0 ya, 0 min 2 0 6 kurangi 2 4. Coba ya, satu-satunya kita kalikan, berarti seperti menambahkan kolomnya, jadi ini 2 2 2 ya. Oke, terakhir baris 3 nya min 1 0 ya, kemudian 2 dengan min 3 min 1. Oke, Ibu mengalihkan dua matriks pertama, jadi betul ini kita melakukan secara manual ya. Nah ini dicek lagi supaya hasilnya betul.
dikalikan 204 baris pertama kali kolom pertama min 2 ditambah 4 jadi 2 ya. Nah, kita tinggal cek dengan teliti, ini 0, min 4 ini juga 0 ya. Jika hasil kita benar, coba dicek ya, ini akan jadi 020 001 gitu ya. Kita kalikan terakhir ke baris 3 kolom 3 ya. 2 0 min 1 betul, jadinya 1 ya. Nah, ternyata betul P inverse dikali AP ini menghasilkan matriks diagonal yang mana entry-entry diagonalnya adalah 2 2 0, ini 2 2 1 berkaitan dengan nilai eigen tadi yang kita susun ya. Kan matriks P-nya diperoleh dari kolom-kolomnya ini adalah kolom-kolom yang bersesuaian, vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen tadi ya, yang untuk kolom pertama dan kolom kedua ini berasal dari nilai eigen 2, lambda sama dengan 2. Kemudian kolom yang ketiga ini adalah nilai eigen untuk vektor eigen untuk nilai eigen 1. Jadi dia matriks diagonalnya akan tersusun menjadi entry-entry diagonalnya adalah nilai-nilai eigen yang bersesuaian. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk contoh ini mulai dari kita mengetahui matriks A-nya, langkahnya matriks A-nya dicari terlebih dahulu nilai eigennya, vektor-vektor eigen, apakah terdapat sama, misalkan matriksnya 3 kali 3, apakah terdapat 3 buah vektor eigen yang bebas linear ya. Itu bisa dilihat kalau terdapat 3 buah basis yang berbeda gitu. Kalau ada 3 buah maka kita susun menjadi matriks P, yaitu diambil dari kolom-kolom kolom-kolom dari matriks P ini diambil dari nilai-nilai eigen basisnya ya, basis ruang eigennya. Terus kita cari P inverse untuk mengkonfirmasi betul bahwa P inverse dikali AP itu menghasilkan matriks diagonal. Oke, jadi seperti itu proses untuk mendapatkan. Kalau hanya untuk mendapatkan matriks P-nya saja, mungkin kita sudah selesai dengan mencari vektor eigennya tadi ya, sudah selesai itu. Cuman kalau ingin mengkonfirmasi apakah betul P inverse dikali AP matriks diagonal, nah langkahnya kita cari dulu P inverse dengan algoritma inverse ya. Kita sandingkan dengan matriks identitas, lakukan OBE sehingga dapat P inverse, kalikan P inverse kali A kali P, dan kalau P kita benar, prosesnya benar, akan menghasilkan matriks diagonal ya. Apakah semua matriks dapat di diagonal? Nah, tadi kan syaratnya matriks A tadi harus memberikan jumlah nilai eigen yang bebas linearnya harus sama banyak dengan banyak baris atau kolomnya ya. Kalau matriksnya 3 kali 3 harus 3 buah. Nah, kita akan melanjutkan dengan contoh matriks yang tidak dapat didiagonalisasi. Jadi ini contoh kedua. Buktikan ya. Buktikan bahwa A yaitu 100 120 min 352 ini buktikan tidak dapat didiagonalisasi. Oke, berarti kita harus mencari vektor eigen ya, nilai eigen dan vektor eigennya terlebih dahulu. Ini matriksnya adalah segitiga bawah ya. Untuk determinannya 4 ya, tidak 0. Jadi tidak bisa dilihat dari ciri-ciri matriksnya apakah determinannya 0 gitu. Nah, tidak terlihat di sini. Maka kita susun ya untuk determinan lambda I min A sama dengan 0. Kita cari determinan dari lambda I min A sama dengan 0. Jadi dari matriks A tadi kita tinggal mengurangi bagian diagonalnya dengan lambda ya, lambda min A. Untuk entry yang lain jadi negatif. Jadi kalau bisa langsung, karena matriks A tadi 100 ya, kita langsung saja 100 berarti lambda min 1
nolnya tetap 0 0. Untuk matriks A yang lainnya 1 2 0, jadi ini tetap jadi min 1, lambda min 2 0 gitu ya. Kita kurangi entry diagonalnya dengan lambda. Kemudian karena entry ketiganya adalah min 3 min 5 2, jadi kebalikannya 3 min 5 lambda min 2. Oke, ini kita, nah karena matriksnya udah segitiga bawah, ini mudah sekali untuk mencari determinannya, karena cukup kita kalikan entry diagonal. Jadi ini udah otomatis perkaliannya adalah lambda min 1 kali lambda min 2 kali lambda min 2 sama dengan 0. Jadi diperoleh 3 buah nilai lambda yang 2 buah ya. Lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2. Nah, untuk lambda sama dengan 1 kita coba substitusi ke sini. Kita selesaikan persamaannya, nanti lambda I min A X sama dengan 0 ya. Kalau lambda yang diganti 1, ini menjadi 0 0 0 0 ya. Kita langsung saja buat persamaannya sini. Untuk lambda sama dengan 1 ini akan jadi 0 0 0. Kemudian min 1 0 ya, karena lambdanya 1. Min 1 0. Terakhir 3 min 5 min 1. Nah, di sini kita akan selesaikan ya persamaannya. Ketika diganti tadi lambda sama dengan 1, diperoleh 0 0 0 min 1 min 1 0, 3 min 5 min 1. Nah, kita selesaikan persamaan ini ya untuk mendapatkan solusinya untuk X1, X2, X3. Kita lakukan OBE ya, ke matriks ini kita lakukan OBE. Kita bisa menukar baris 1 dengan baris 2 dengan baris, kita akan taruh baris 0 paling bawah harusnya ya. Jadi mungkin kita tulis prosesnya ya. Intinya kita tukar baris 1 ditukar dengan baris 3, lalu nanti kita tukar lagi dengan ya, kita jadikan min 1 0 di baris pertama, 3 min 5 min 1, lalu 0 0 0. Ini mungkin beberapa kali pertukaran baris ya, 2 kali gitu. Pada akhirnya seperti ini. Kemudian kita kalikan baris 1 dengan min 1. Kemudian baris kedua kita tambah dengan 3 kali baris pertama ya. Peroleh 1 1 0. 3 ditambah min 3 0 ya. Min 5 jadi min 8. Min 1 tetap min 1. Oke. Untuk yang terakhir ini kita bagi baris kedua dengan min 1/8 ya. Kita bagi dengan min 8 gitu. Di 1 1 0. Terakhir kita bagi dengan min 8. Jadi ini 1
S/8. Tidak ditulis prosesnya ya, disebutkan saja tadi. Baru ini baris 1 kita kurangi dengan baris 2. 1 0 0. Terakhirnya tidak 0 ya. 1 0 min 1/8. 0 1 1/8. 0 0 0. Oke. Ini kita tinggal selesaikan. Kita kalikan dengan X1, X2, X3. Peroleh persamaannya. Jadi untuk X3 nya kita misalkan sebagai T ya. Lalu X1 dikurangi 1/8 X3 sama dengan 0. Jadi X1 1/8 X3 jadi 1/8 T. Kemudian untuk X2 juga min 1/8 jadinya min 1/8 X3. Oke. Jadi kita posisinya X1 X2 X3 1/8 T min 1/8 T ya. Seper8 T min 1/8 T gitu. Jadi di sini diperoleh 1 vektor basis untuk ruang ejennya ya. 1/8 min 1/8 1 gitu. Oke. Lalu kita substitusi untuk lambda sama dengan 2. Kita ganti ke persamaan sebelumnya yang ini. Kita ganti lambdanya dengan 2. Jadi 2 dikurangi 1 1 ya. 1 0 0. Oke, di sini kita ganti dengan 2 min 1 0 0. Terakhir kita ganti dengan 2 3 min 5 0. 3 min 5 0. Jelas baris 1 dan baris 2 berkelipatan ya. Ini bisa dinolkan. Baris 2 ditambah baris pertama, baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama. 1 0 0 0 0 0 ya. Kemudian 3 kurangi 3 0 min 5 0 ya. Oke. Di sini ya kita bisa selesaikan saja bentuknya. Diperoleh dari persamaan ini kita selesaikan X1, X2, X3 ya. Sama dengan 0 0 0. Nah, diperoleh nanti X1 sama dengan 0. Lalu yang min 5 ini, min 5 X2 sama dengan 0 juga menghasilkan 0. Berarti X3-nya yang menjadi sebuah variabel ya. Jadi kita peroleh bentuknya X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan misalkan T. Jadi diperoleh X1, X2, X3 ini menjadi T kali 001 ya. Jadi di sini untuk lambda sama dengan 2 diperoleh, jadi kesimpulannya untuk lambda sama dengan 2 diperoleh
basis untuk ruang ejennya kita anggap saja sebagai P2 itu adalah 001. Sementara yang tadi untuk lambda sama di sini ya, untuk lambda sama dengan 1 diperoleh basis untuk ruang ejennya P1 kita misalkan 1/8 min 1/8 1. Jadi hanya diperoleh dua buah vektor basis pada akhirnya, yaitu P1 dan P2. Padahal matriksnya adalah 3x3. Nah, itu alasan bahwa matriks A-nya tidak dapat didiagonalisasi. Kita bisa katakan karena A berukuran 3x3 dan hanya ada dua vektor basis ya. Vektor basis untuk ruang ejennya, untuk ruang ejen secara totalnya ya, maka A tidak dapat didiagonalisasi. Nah, seperti itu. Ada yang menarik, kalau misalkan kita punya matriks A itu anggap saja ya, matriksnya adalah segitiga bawah, misalkan 2 0 0 min 1 3 0 4 7 5 gitu ya. Kita sudah tahu matriksnya adalah segitiga bawah, dan ini matriksnya sangat mudah kalau diperoleh mencari nilai ejen. Sudah jelas ya, kalau kita selesaikan lambda i min a determinannya sama dengan 0, pasti diperoleh nanti berdasarkan diagonalnya aja. Udah jelas lambdanya akan menjadi 2, 3, dan juga lambda sama dengan 5. Jadi kita tahu bahwa ada 3 nilai ejen yang berbeda. Nah, kalau 3 nilai ejennya berbeda, maka tanpa harus kita cari ya, kita cari vektor basis dari ruang ejennya. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa matriks A-nya punya 3 nilai ejen yang berbeda, maka jelas nanti P inverse kali AP-nya itu akan memberikan matriks diagonal yang entry-entry-nya adalah entry diagonalnya adalah nilai-nilai ejen yang berbeda, akan membersihkan nilai ejen 2, 3, 5 ya yang tadi kita peroleh. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau matriks A-nya misalkan 3x3 punya 3 nilai ejen yang berbeda, itu matriks A-nya dia dapat didiagonalisasi gitu ya, karena pada akhirnya matriks diagonal yang dihasilkan yaitu P inverse AP itu diagonalnya akan 3 buah nilai ejen tersebut gitu ya. Nah, jadi tanpa kita mencari P-nya, kita tahu bahwa A-nya adalah matriks yang dapat didiagonalisasi seperti itu. Tapi kalau kita ingin mengetahui apa matriks P-nya ya, maka langkahnya seperti contoh pertama tadi ya, kita cari nilai ejennya, lalu kita cari basis dari ruang ejen, lalu disusun matriks P-nya, yaitu kolom-kolomnya diambil dari basis vektor-vektor basis dari ruang ejennya, seperti itu. Jadi untuk mengetahui matriks A dapat didiagonalisasi atau tidak, pertama kita cari nilai ejennya. Kalau misalkan sudah jelas nilai ejennya ada 3, sementara matriksnya 3x3 ya, tanpa kita cari matriks P-nya, itu sudah jelas matriksnya dapat didiagonalisasi gitu. Itu boleh kita gunakan alasan seperti itu. Tapi kalau yang ditanya matriks P-nya apa, maka memang harus diselesaikan dengan mencari basis dari ruang ejennya. Oke, mungkin dapat dipahami ya untuk materi diagonalisasi ini, bagaimana proses mendiagonalisasi sebuah matriks. Nah, apa kegunaan dari diagonalisasi matriks ini akan kita bahas di video selanjutnya.